Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini dengan penuh syukur, dengan penuh pujian. Sebab kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya untuk kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa syukur kami Tuhan kepada Allah yang sungguh baik. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku yang hidup. Mari katakan dengan segenap hatimu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, dan lahir dari hati kami Tuhan. Amin. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
gentar Tuhan. Karena Engkau Allah yang ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Yesus kami Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Katakan Engkaulah Yesus, Tuhan kami, yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Harapan hidupku, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kau Allahku yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kau dipermuliakan atas seluruh perbuatan ajaib-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus, layak disembah Engkau. Mari angkat hatimu, katakan dengan segenap hatimu, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Engkau Allahku yang hidup. Haleluya, haleluya. Dan ku bersyukur Tuhan, Kau Allahku, dipermuliakan nama-Mu selama-lamanya. Kau kekuatan kami, Kau perlindunganku. Kiapa shekaraya masya, kiara rabakasya kapayara masya. Terima kasih banyak Tuhan. Tidak dapat kami balas semua perbuatan baik-Mu selain kami mempersembahkan hidup ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang hadir. Ku bersyukur Allahku. Kira masye kiapata pasyuru. Kira laraya masye karaya nasya. Mari nikmati persekutuan-Mu dengan
Allah-mu. Sungguh terima kasih banyak Tuhan. Kau mengangkat kami menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat bagi nama-Mu Tuhanku yang besar. Haleluya, Yesus yang mengerti setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau menikmati setiap penyembahan umat-Mu. Sungguh diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhanku, Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Amin. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu Tuhan,
menikmati setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau memilih kami Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah memberkati ibadah ini. Terima kasih untuk setiap hati yang tulus menyembah-Mu. Hati yang tulus untuk menerima firman-Mu. Dan hati yang tulus untuk dikuasai firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah seperti-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dengan segenap hati kami mau memuji dan kami mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa, haleluya. Sungguh kita diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita mau memuji nama Tuhan kita, sebab Tuhan Yesus sangat baik, amin. Dengan segenap hatimu kita mau menari buat Tuhan, amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus sangat baik, amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, kami bersorak-sorai Tuhan, amin, haleluya. Katakan sebab Tuhan Yesus baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati perbuatan baik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Setia-Mu tak pernah berubah. Katakan, Tuhan Yesus sangat baik, amin, haleluya. Kasih setia-Mu tak pernah berubah, haleluya. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Katakan dengan hati kami, dengan iman kami hidup karena kebaikan-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus yang sangat baik. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami teduhkan hati kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus, penolong dan penghibur kami sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan, aku teguh percaya, ku percaya firman-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya firman-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami berserah Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan, aku teguh percaya, ku percaya firman-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Tuhan, ya Tuhanlah kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Bagi setiap kami di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya firman-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Bersandar kepada kekuatan-Mu Tuhan. Kekuatan firman-Mu yang membukakan mata setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan iman kita. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus.
Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman hidup ini ke dalam pimpinan-Mu yang mulia Allah Roh Kudus, sehingga olehnya setiap kami terberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan Engkau dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Alkitab dalam seluruh pengajarannya membagi kehidupan orang percaya atau yang di masa kini disebut dengan orang Kristen ke dalam dua golongan kelompok besar manusia, yaitu orang percaya duniawi dan orang percaya yang rohani, atau bahasa gampangnya Kristen duniawi dan Kristen rohani. Pembagian ini sendiri berdasarkan respon atau tanggapan setiap umat Allah kepada kebenaran firman Tuhan yang merupakan isi hati dan isi pikiran Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Sehingga saudara, berdasarkan tanggapan atau respon setiap kita yang percaya kepada Allah terhadap kebenaran firman-Nya, jika kita mau jujur melihat, sangat bisa setiap kita memiliki Tuhan yang sama, Alkitab yang sama, bahkan gerejanya bisa saja sama, termasuk pendetanya juga sama. Akan tetapi ketika dikaitkan dengan pertumbuhan kehidupan kerohanian, maka kita mendapati bahwa setiap orang percaya memiliki perjalanan kerohanian yang bisa berbeda-beda. Untuk itu saudaraku, berkaitan dengan kebenaran penting ini dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita mendengarkan apakah yang dimaksudkan oleh Alkitab dengan mereka yang disebut sebagai Kristen duniawi dan mereka yang disebut sebagai Kristen yang rohani, supaya setelah kita mengerti dan setelah kita memahami siapakah mereka yang disebutkan oleh Alkitab sebagai Kristen yang duniawi dan siapakah mereka yang disebutkan oleh Alkitab sebagai Kristen yang rohani, kemudian kita bisa dengan jujur menelaah keberadaan diri kita masing-masing. Sehingga ketika kita menemukan diri kita berada di golongan kelompok yang salah, maka kita bisa dalam pertolongan Allah Roh Kudus dan kesediaan dan kerendahan hati kita boleh mengubah sikap hati kita sehingga kita bisa berpindah di dalam kelompok golongan orang percaya yang benar dan diperkenankan oleh Allah. Sebaliknya ketika kita mendapati dalam penelaahan dan perenungan yang jujur keberadaan diri kita menurut kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak menjadi orang yang berpuas diri. Melainkan kita akan terus menjadi orang-orang yang setia terhadap firman Allah dalam membangun diri sehari lepas sehari sampai Tuhan Yesus datang atau sampai waktu batas usia kita selesai di muka bumi ini. Untuk itu sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita mulai dengan golongan yang pertama, yaitu Kristen duniawi. Siapakah mereka yang dimasukkan di dalam kelompok orang-orang Kristen tetapi duniawi ini? Kristen duniawi adalah orang Kristen yang memiliki pola pikir, caranya berpikir, caranya merasa, caranya berpendapat, caranya bersikap dan berkata dalam kehidupan ini sama dengan orang-orang dunia
atau mereka yang tidak mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan kehidupan Kristen duniawi ini sangat bergantung dengan panca inderanya plus keadaan sekelilingnya. Maka pikirannya sebagai tempat di dalam pengambilan keputusan akan bekerja berdasarkan apa yang mereka lihat dengan mata, mereka dengar dengan telinga, dan mereka rasakan dengan hatinya. Hal tersebut terjadi di dalam kehidupan mereka berdasarkan alasan. Yang pertama, bahwa sekalipun orang-orang ini adalah kelompok orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun mereka tidak mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kerohaniannya. Atau bahasa simpelnya adalah mereka tidak bertumbuh dengan benar di dalam pemahaman firman Tuhan. Sehingga sekalipun mereka mendengarkan atau membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, namun mereka tidak bersedia menerima dan mempercayai apa-apa yang mereka baca dan yang mereka dengar berkaitan dengan firman Allah itu sendiri. Maksudnya adalah sekalipun mereka mengetahui firman itu, dalam tanda kutip, sekalipun mereka juga membaca apa yang tertulis di dalam firman Tuhan di Alkitab ini, namun mereka tidak bersedia untuk mengubah pola pikirnya, perkataannya, perasaannya, caranya berpendapat, sekalipun mereka tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga keberadaan hidup orang Kristen duniawi yang seperti ini adalah merupakan keberadaan hidup yang tidak berbeda ketika dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mungkin saja bedanya, kalau dulu mereka tidak ke gereja, sekarang mereka ke gereja. Dulu mereka tidak pernah mendengar firman Tuhan, sekarang mereka mendengar firman Tuhan. Kemudian alasan yang kedua, berdasarkan alasan pertama atau poin pertama yang saya katakan, mengapakah ada orang Kristen yang duniawi, yang tadi barusan saya ucapkan itu. Berdasarkan penjelasan poin pertama, di mana firman tidak dijadikan dasar kehidupan orang-orang tersebut, maka secara otomatis saudara, mereka Kristen duniawi adalah orang-orang yang tidak mengalami dampak akibat dari hebatnya kebenaran perkataan Allah dalam firman-Nya. Oleh karena mereka tidak mempercayai firman itu dan tidak bersedia menjadikan firman itu sebagai landasan kehidupannya. Landasannya berpikir, landasannya bersikap dan bertindak menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, orang-orang Kristen yang seperti ini pun dalam kehidupannya tidak mengalami nyatanya hebatnya tuntunan, pimpinan, penghiburan, penyokongan Allah Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Alasannya masih sama saudara. Bukan berkaitan mereka tidak memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Sebab Alkitab mengatakan kepada kita, setiap kita yang mengaku dengan mulut percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, semua itu adalah merupakan karya Roh Allah dalam diri setiap orang. Namun kepemilikan Roh Kudus di dalam diri mereka
tidak kemudian diizinkan oleh mereka untuk mengambil alih seluruh pimpinan kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan mereka tidak bersedia mendengarkan, menerima firman Tuhan dan menjadikannya sebagai landasan hidup. Sementara bahasanya Roh Kudus untuk membimbing, menolong, menghibur, memelihara, dan melindungi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan. Dengan demikian ketika orang percaya yang menolak atau tidak memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan, dipastikan dia tidak mengerti arahan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus dengan jelas dalam kehidupannya. Selanjutnya saudara, marilah kita melihat golongan orang Kristen yang rohani. Siapakah mereka yang dimaksudkan sebagai orang Kristen yang rohani tersebut oleh Alkitab? Mereka adalah kelompok orang percaya yang memiliki pola pikir, yang memiliki cara pemikiran, cara berpendapat, cara berkehidupan, cara merasa dan cara berkata-kata sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan atau sebagai isi hati Allah, isi pikiran Allah yang telah dicurahkan, dinyatakan kepada umatnya. Orang-orang Kristen yang seperti ini dalam perjalanan kehidupannya sehari-hari adalah merupakan orang-orang yang sangat bergantung kepada firman Allah untuk menolongnya, mengarahkannya, memimpinnya menjalani kehidupan ini. Dan orang-orang seperti ini saudara lebih mengutamakan dalam kehidupan ini, lebih mengutamakan, lebih memperhatikan firman ketimbang keberadaan panca indera mereka plus situasi sekeliling mereka. Oleh karena mereka telah menyerahkan diri sepenuhnya untuk dikuasai oleh firman tersebut. Orang-orang seperti ini memiliki ciri sebagai manusia yang percaya kepada Allah. Ketika mereka mendengarkan firman atau ketika mereka membaca kebenaran firman Tuhan itu, mereka dengan tulus menerima apa yang telah Alkitab katakan kepada mereka. Mereka juga kemudian bukan cuma sekedar menerima. Mereka mempercayai apa-apa yang telah mereka dengarkan dan mereka baca di dalam kebenaran firman Tuhan di Alkitab. Lebih lanjut, mereka kemudian merenungkannya. Kemudian lebih lanjut, mereka menjadikan firman itu sebagai kebenaran yang menggerakkan seluruh kehidupannya. Yang kedua, berdasarkan poin pertama ini di dalam ciri orang Kristen yang rohani, maka orang-orang yang demikian adalah mereka yang mengalami dampak hebatnya kebenaran firman yang dikatakan oleh Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan dan mengalami apa-apa yang dikatakan firman dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, kepemilikan Roh Allah dalam kehidupan orang seperti ini akan menjadi begitu sangat luar biasa efektif. Karena kebenaran firman yang dijadikan fondasi dasar penggerak kehidupan mereka dalam segala situasi. Dengan demikian, maka ketika firman Allah adalah bahasanya Roh Kudus untuk menggerakkan, menolong, memimpin, menghibur setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka dengan mudah bisa memahami, bisa mengikutinya. Oleh karena firman itu adalah merupakan panduan dasar mereka berkehidupan
di dalam dunia ini sebagai seorang pengikut Allah. Dan yang terakhir, bahkan ketika orang-orang seperti ini dalam kehidupannya sehari-hari mengalami situasi goncangan, permasalahan, pergumulan, di mana apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah. Mereka tidak menjadi orang-orang yang gampang goyah dan jatuh, melainkan mereka akan tetap dengan setia dan teguh membiarkan firman itu untuk terus menguasai mereka tanpa bersungut-sungut di dalam mempercayai Allah yang maha hebat itu. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, manusia Allah yang perkasa. Dua golongan ini dalam kehidupan orang percaya akan bisa kita temui di mana saja. Dan berdasarkan apa yang sudah saya katakan untuk membedakan dua kelompok besar orang percaya kepada Allah ini, Alkitab menunjuk secara tepat sebuah contoh yang mewakili dua golongan ini, sehingga saudara dan saya bisa dengan mudah melihat perbedaannya, bisa dengan mudah melihat bagaimanakah orang-orang Kristen duniawi dan orang-orang Kristen yang rohani dalam kehidupan ini bereaksi terhadap apa yang terjadi di kehidupan mereka. Contoh tepat yang dikatakan Alkitab untuk mewakili dua golongan ini tertulis di dalam Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 33. Dan pasal 14 kitab Bilangan ayat 1 sampai dengan 10. Peristiwa ini adalah merupakan peristiwa tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengamat-amati Kanaan, negeri yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham dan seluruh keturunannya dengan bersumpah bahwa negeri itu akan diberikan kepada keturunan Abraham. Pengutusan 12 pengintai itu sendiri yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Musa dimaksudkan supaya orang Israel bisa memahami situasi keadaan negeri yang dijanjikan Allah itu dan bisa mengatur strategi tentu dalam pimpinan Roh Kudus bagaimanakah memasuki negeri yang memang sudah diberikan Allah itu kepada mereka. Mari kita buka bersama. Perhatikan dengan seksama Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 33. Saya mengajak kita untuk memperhatikan dengan seksama sebab ayat ini memang cukup panjang pembacaannya supaya tidak ada seorang pun dari kita yang terlewatkan makna pentingnya bagi kita. Baik. Bilangan 13 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi saudara, pengintaian di Kanaan itu mencakup secara keseluruhan 40 hari. Dalam pengintaian itu ternyata orang Israel membawa pulang setandan penuh buah anggur dan beberapa buah delima dan buah ara. Tujuannya adalah untuk diperlihatkan kepada Musa dan Harun dan seluruh umat itu tentang betapa suburnya negeri yang telah dijanjikan Allah untuk diberikan kepada Abraham dan seluruh keturunan mereka. Dalam hal ini adalah orang Israel. Ayat 27 Bilangan pasal 13, kita lanjutkan kembali.
Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Amin. Sangat baik apa yang mereka lakukan. Namun perhatikanlah. Bagian berikut setelah mereka mengatakan ini hasil negeri yang sangat baik yang sudah dijanjikan Tuhan. Supaya kita Israel bisa memilikinya. Ayat 28. Respon dan tanggapan mereka berikutnya. Hanya dikasih tanda koma di sana. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Keturunan enak yang dimaksudkan di dalam ayat 28 ini adalah maksudnya adalah keturunan orang-orang yang berperawakan tinggi besar melampaui tinggi manusia rata-rata atau tinggi manusia kebanyakan pada umumnya. 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Berhenti dulu sampai di sini saudara di ayat 29. Mari perhatikan apa yang telah dilaporkan oleh para pengintai tersebut kepada Musa, Harun dan seluruh Israel yang mendengarkan kabar dari mereka. Mereka datang dengan laporan tentang suburnya negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Seperti yang memang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya. Namun kemudian saudara, mereka juga melaporkan tentang para penduduk masyarakat Kanaan. Mereka yang diam di negeri yang akan mereka rebut itu. Yang karena janji Allah telah diberikan kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa penduduk negeri itu adalah orang-orang yang sangat hebat. Baik di dalam peperangan maupun secara kemampuan. Belum lagi didukung dengan postur tubuh mereka. Kalau tadi dikatakan ada orang enak juga di sana yang mendiami tempat tersebut. Apa yang bisa kita tangkap dari laporan para pengintai Israel, khususnya 10 pengintai Israel. Ketika yang diutus adalah 12, 10 orang melaporkan hal tersebut. Apa yang bisa kita tangkap dari laporan 10 orang pengintai itu kepada Musa, Harun dan seluruh Israel? Kebohongankah? Bukan. Ini adalah merupakan kenyataan, faktanya, realitanya. Karena memang itu yang telah ditemui oleh mereka. Namun dalam hal ini, laporan yang mereka berikan kepada Musa, Harun dan seluruh Israel telah dimasukkan dengan semacam ketakutan yang menyebar kemana-mana. Berdasarkan fakta. Secara logika pemikiran manusia. Kanaan yang begitu subur. Kanaan yang begitu permai. Memang adalah tempat yang sangat baik untuk ditinggali. Tetapi jangan lupa. Untuk memasuki Kanaan yang subur itu bukanlah perkara mudah. Namun merupakan perkara yang mustahil berdasarkan apa yang mereka lihat. Apa yang mereka temui di dalam pengamatan mata melihat. Telinga mendengar, hati merasa. Di dalam seluruh pengintaian itu mereka menemukan penduduk yang mustahil untuk dikalahkan. Benar? Namun ini bukan pernyataan bohong. Bukan perkataan ngarang-ngarang. 10 pengintai itu melaporkan fakta. Kenyataan yang tertangkap oleh mata mereka selama pengintaian 40 hari itu. Kepada para penduduk Israel dan Musa serta Harun di sana. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, manusia Allah yang perkasa. Lantas jika demikian di manakah salahnya dari laporan tersebut?
Ini kan pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita bisa merenungkan. Di manakah salahnya dari laporan berdasarkan kenyataan dan fakta tersebut? Mereka tidak sedang ngarang, mereka tidak sedang berbohong, mereka melakukan apa yang harus dilakukan dan mereka melaporkan apa yang ditangkap oleh mata mereka. Saudaraku, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Allah, kalau Anda membaca kebenaran firman Allah berkaitan dengan janji pemberian Kanaan yang telah diberikan Allah dengan sumpah kepada Abraham dan keturunannya, bahwa negeri itu pasti diberikan Allah. Dan dinyatakan di dalam firman Tuhan, perkataan Allah yang mustahil gagal. Maka apa yang dilakukan oleh 10 pengintai itu berdasarkan laporan fakta itu yang telah menyebarkan benih ketakutan di seluruh Israel menjadi salah. Kenapa salah? Karena laporan itu membentur perkataan janji firman Tuhan kepada Abraham dan seluruh keturunannya. Berdasarkan laporan 10 pengintai itu yang memang adalah merupakan fakta. Mereka menyatakan dengan sangat tegas bahwasanya apa yang dikatakan Allah, dijanjikan Allah dalam firman-Nya tidak berlaku bagi seluruh Israel untuk membawa mereka sukses memasuki tanah Kanaan. Benar? Inilah yang menjadi kesalahan di sana. Dari sini kita bisa melihat bagaimanakah orang-orang percaya yang duniawi dan orang-orang percaya yang rohani. Kita lanjutkan pembacaan kita. Bilangan 13 ayat 30 setelah laporan tadi. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya." Wow. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Masih merupakan kelanjutan dari peristiwa ini. Kita melanjutkan Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 10. Ayat 1 terlebih dahulu. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa. Catat baik-baik. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, segenap umat itu loh saudara, hebat sekali. Segenap umat itu berkata kepada mereka, Musa dan Harun, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Betapa hebatnya dalam tanda kutip, betapa mengerikannya peristiwa yang terjadi di kisah Bilangan 13 dan 14 ini. Yang merupakan dampak dari laporan 10 orang pengintai Kanaan. Nantinya kita bisa melihat secara lengkap. Hanya 2 orang yang memiliki laporan yang berbeda. Yang sesuai dengan janji firman Tuhan.
yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Cuma 2 orang inilah yang memiliki laporan berbeda dari 12 orang yang diutus Musa untuk mengamati tanah Kanaan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi saya mengatakan beri atau catat baik-baik, ketika saya membacakan di pasal 14 ayat 2 tentang bersungut-sungutlah semua orang Israel, kemudian segenap umat itu berkata kepada Musa supaya mereka bisa kembali saja ke Mesir dan mengangkat pemimpin yang baru untuk mengepalai mereka. Marilah kita melihat betapa luar biasanya dampak dari berita yang dibawa oleh 10 orang pengintai Kanaan itu dalam meracuni, dalam mencuci pikiran seluruh orang Israel di masa itu. Kalau saya secara pribadi, saya begitu terpana untuk melihat situasi ini. Ketika saya mengamati dan merenungkannya, saudara, sungguh amat sangat tidak imbang jumlah mereka yang sungguh-sungguh mempercayai kebenaran firman Tuhan dalam segala situasi pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Dan jumlah mereka yang ketika pertama-tama mempercayai firman karena mendengarkan Tuhan akan memberikan Kanaan, tetapi ketika melihat kenyataan yang dinyatakan oleh para 10 pengintai itu, mendadak mereka setuju kepada mereka. Betapa banyaknya jumlah mereka yang tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan dalam hal memberikan Kanaan kepada orang Israel atas nama kasih karunia Allah, atas nama iman Abraham kepada Allah. Untuk itu saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini kalau kita boleh membuat perenungan dengan jujur terhadap peristiwa ini, secara khusus berkaitan dengan kasus orang percaya yang duniawi dan orang percaya yang rohani, yang memiliki Tuhan yang sama, yang memiliki perkataan firman yang sama, tetapi dibedakan oleh karena tanggapan dan respon hati mereka terhadap firman. Dari sini kita bisa melihat bahwa sungguh harus diakui, menjadi rohani bukan perkara otomatis dalam perjalanan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Maksud saya begini, saudara. Jangan bermimpi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dibaptis menjadi anggota gereja tertentu, kemudian kita bergereja setiap minggu, kemudian kita merasa bahwa otomatis kita pasti mengalami pembaharuan dalam hal kerohanian. Otomatis kita pasti menjadi orang-orang rohani. Belum tentu. Sekalipun ini adalah merupakan langkah awal yang sangat baik. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian terhisap dalam gereja tertentu, kemudian rajin mengikuti ibadah. Ini adalah merupakan hal yang baik. Tetapi jangan pernah berhenti sampai di situ saja. Jangan pernah berhenti sampai di situ saja. Sebab perkara menjadi anak Allah atau Kristen yang rohani, yang tadi saya katakan bukan perkara otomatis. Adalah merupakan perkara pertama-tama kesediaan menyerahkan seluruh hidup untuk dikuasai perkataan Allah, firman Allah yang telah dinyatakannya di dalam Alkitab sekarang yang kita miliki. Atau kalau di zaman peristiwa 12 pengintai itu yang telah diberikan kepada Musa sebagai orang yang memperkenankan hati Allah dan menjadi juru bicara Allah kepada seluruh umatnya. Ketika Allah menitipkan kebenaran pentingnya kepada Musa. Sebab perkara menjadi orang percaya yang rohani adalah merupakan perkara membiasakan diri untuk terus
terus menerus diisi oleh firman yang kita percaya itu. Sampai firman Allah itu, isi hati dan isi perasaan Allah itu, isi pikiran Allah itu pun menjadi isi hati dan isi pikiran kita plus isi perasaan kita. Karena kita kalau mau jujur kita harus melihat bahwa jiwa kita sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus terlanjur diisi oleh segala sesuatu dari dunia ini, saudara. Karena itu setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, jiwa ini yang di dalamnya ada berisi pikiran, perasaan, dia harus diperbaharui oleh firman itu. Dan cara yang efektif adalah ketika kita mendengarkan apa yang dikatakan Allah lewat firman-Nya, kemudian kita menerima firman itu, kemudian segala pikiran, segala perasaan yang tidak sesuai dengan firman itu kita harus buang dan membiarkan firman itu memperbaharui jiwa kita, pikiran perasaan kita. Kalau tidak demikian, saudara, maka sekalipun kita telah menjadi pengikut Kristus, namun pikiran ini masih menjadi pikiran yang lama. Jiwa ini dalam menjalani kehidupan ini masih diarahkan, digerakkan oleh indrawi saja. Bukan oleh firman Allah. Padahal harusnya setelah kita berjumpa dengan firman Allah, perkataan Allah lah yang harus menggerakkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu mari kita lanjutkan ayat 5 bilangan pasal 14. Setelah pasal 14 ayat 1 sampai 4 itu kita melihat betapa tegar tengkuknya seluruh Israel dalam memberontak kepada kebenaran firman Allah. Mereka tidak mempercayainya. Mereka lebih mempercayai mata melihat, telinga mendengar, hati merasa. Mereka digerakkan oleh hal-hal seperti itu. Bilangan 14 ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka. Tanda berkabung, tanda berduka cita melihat perlawanan, pemberontakan seluruh umat itu kepada firman Allah, pribadi Allah yang hebat itu. Lanjut. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jangan tidak percaya kepada Allah. Lewat firman-Nya. Jangan menolak apa yang dikatakan Allah melalui firman-Nya. Kemudian, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Amin. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. 14 ayat 10. Setelah mendengar perkataan dua pengintai tadi, Kaleb dan Yosua, ini respon mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa yang telah dinyatakan di dalam bilangan pasal 13, bilangan pasal 14 yang tidak saya bacakan secara keseluruhan, hanya bagian-bagian yang pentingnya saja. Memberitahukan kepada kita bahwa betapa berbahayanya kehidupan orang percaya yang menolak untuk diarahkan firman Tuhan. Yang menolak untuk mempercayai Allah yang berfirman itu. Dan yang menolak untuk menjadikan firman yang dikatakan Allah itu sebagai panduan dasar kehidupannya di dalam dunia ini.
Kalau Anda membaca di Bilangan pasal 14 dari setelah ayat 10, ayat 11 sampai dengan ayat 38 dan bahkan sampai selesainya kita akan menemukan betapa luar biasanya harga yang harus dibayar oleh seluruh Israel. Oleh karena mereka menolak untuk mempercayai Allah yang berfirman. Oleh karena mereka menolak untuk menjadikan apa yang telah dikatakan Allah menjadi panduan dasar mereka berkehidupan dalam dunia ini. Bahkan sekalipun mereka adalah umat Allah. Pembacaan kita di dalam pasal 14 di bagian selanjutnya kita akan menemukan bahwasanya saudara 10 pengintai dari 12 pengintai tadi mereka mati kena tulah. Mati kena tulah. Dan kemudian seluruh Israel, segenap jemaah yang menolak untuk mempercayai firman Allah itu. Kepada mereka semua Allah memberikan firman kepada Musa, orang yang dikasihinya itu. Bahwasanya mereka-mereka yang berumur 20 tahun ke atas sejak keluarnya mereka dari tanah Mesir yang dipimpin Allah ke padang gurun. Mereka yang berumur 20 tahun ke atas, mereka tidak akan pernah masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Allah dengan bersumpah itu oleh karena mereka menolak untuk mempercayai firman Allah yang hebat itu. 20 tahun ke atas, mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam tanah Kanaan yang permai itu sesuai dengan janji Allah. Dan lebih mengerikan lagi saudara, ketika pengintaian itu terjadi selama 40 hari. 40 hari itu dihitung oleh Allah setiap harinya. Satu hari menjadi 40 tahun. Sebagai sebuah hukuman bagi mereka yang tidak mempercayai janji Allah. Maka Israel harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. 40 hari dihitung menjadi 40 tahun. Sampai mereka yang keluar dari tanah Mesir yang berumur 20 tahun ke atas mati. Mayat mereka bergelimpangan di padang gurun karena mereka tidak pernah menghormati dan mempercayai Allah yang berfirman. Mereka lebih mempercayai diri mereka sendiri, laporan mata mereka sendiri, pendengaran mereka dan pendapat mereka. Namun berita baiknya adalah anak-anak mereka. Anak-anak mereka lah angkatan anak-anak yang belum termasuk ke dalam hitungan menolak kebenaran firman Allah yang telah berjanji menyerahkan Kanaan itu. Mereka lah yang akan dibawa masuk oleh Tuhan Allah ke tanah Kanaan, negeri yang telah dijanjikan Allah untuk menjadi milik bagi umat Israel, keturunan Abraham itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengambil kebenaran dari peristiwa 12 pengintai yang kita baca di dalam Bilangan 13 dan 14 ini. Kemudian kita menjadikan kebenaran ini menjadi pelajaran dalam hidup kekinian kita. Maka mengertilah kita bahwa berbeda dengan firman Tuhan. Menolak apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya adalah merupakan perkara sangat serius di mata Allah. Dan perkara sangat serius bagi kita orang yang percaya kepada Allah. Bagi kita umat Allah. Sebab ketidaksediaan kita sebagai umat Allah untuk mempercayai Allah melalui firman yang telah diberikannya kepada kita. Hanyalah akan membawa kita kepada penderitaan ke penderitaan yang lain. Masalah yang satu ke masalah yang lain. Pergumulan yang satu ke pergumulan yang lain. Dan jika kehidupan yang kita jalani di dalam dunia ini adalah merupakan sebuah panggung kesaksian setiap orang yang percaya kepada Allah. Orang-orang yang tidak bersedia untuk hidup dipimpin dan diarahkan secara penuh oleh firman-Nya
hanya akan menjadi pribadi yang bersaksi terbalik dari hebatnya firman Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab. Karena dalam perjalanan kehidupan kita tidak menemukan hebatnya firman. Kita tidak menemukan hebatnya kuasa roh yang mendukung kita melewati kehidupan setiap hari kita. Sekalipun dalam hal ini, saya tidak pernah bermaksud juga untuk mengatakan bahwa mereka yang mempercayai firman Allah dan menjadikan firman itu sebagai landasan kehidupannya sebagai orang yang percaya adalah orang-orang yang tidak akan menemui masalah dalam kehidupannya, menemui penderitaan dalam hidupnya, atau menemui pergumulan berat dalam hidupnya. Saya tidak mengatakan hal seperti itu, saudara. Sebab setelah kejatuhan manusia, apa-apa yang barusan saya katakan itu berkaitan dengan penderitaan, permasalahan, pergumulan hidup, dan sebagainya, adalah merupakan hal yang harus dilewati oleh setiap manusia, termasuk kita orang yang percaya kepada Allah, yang membiarkan hidup dipimpin oleh firman saja. Kita tidak akan menjadi orang yang kebal terhadap segala pergumulan permasalahan di dunia ini, enggak. Namun ada perbedaannya. Ini kabar baiknya. Namun menjadi sangat berbeda ketika sebagai orang percaya kita tidak bersedia diarahkan oleh kebenaran firman. Dan sebagai orang percaya kita bersedia memegang firman dan diarahkan oleh firman. Ketika kita berjumpa dengan masalah, kejadian akan sangat berbeda sekali. Mengapa? Orang-orang yang dikuasai oleh firman Tuhan, yang telah menetapkan hati untuk tidak menolak firman, untuk tidak kemudian melepaskan firman di segala situasi hidupnya. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang membiarkan Allah tinggal dalam dirinya. Sehingga firman-Nya dengan sangat jelas mengarahkan setiap kehidupan kita. Dan dipastikan ketika kita berjumpa dengan berbagai pergumulan, permasalahan, penderitaan dalam hidup ini, penyertaan Sang Pemilik firman lebih daripada cukup bagi kita dalam menyelesaikan segalanya. Sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh orang yang seperti ini. Tidak ada persoalan tanpa jalan keluar. Dan tidak ada penderitaan seberat apapun yang sanggup menjatuhkan kita. Bahkan sekalipun kita kehilangan akal, kehabisan akal. Namun mereka yang mempercayai Allah, yang bersedia untuk meneguhkan hatinya hanya karena firman, orang-orang seperti itu tidak akan pernah bisa putus asa. Inilah yang telah dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 10 dia berkata, perkara harta rohani dalam bejana tanah liat, manusia fana ini. Dia katakan 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Maksudnya adalah biarkanlah pikiran, perasaan kami tidak lebih kuat daripada pikiran dan perasaan Allah melalui firman-Nya. Sehingga ketika pikiran dan perasaan kami bertentangan dengan firman Tuhan, kami memilih untuk mempercayai pikiran dan perasaan Allah dalam firman-Nya atau lewat firman-Nya. Dengan demikian, kehidupan Kristus, kemenangan Kristus yang gilang gemilang pun menjadi kemenangan Anda dan saya yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, tetaplah setia, teruslah bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Allah. Di sanalah kita akan berjumpa dengan pribadi Sang Pemilik firman itu yang akan menyertai kita dalam segala situasi. Akhirnya selamat diberkati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menyerahkan seluruh hati kami, hidup kami hanya ke dalam pimpinan-Mu yang mulia Allah Roh Kudus.
Kuatkan setiap kami umat-Mu untuk terus setia tinggal dalam kebenaran firman. Sehingga firman yang menguasai hidup kamilah yang menjadi pengarah seluruh kehidupan kami. Dan Allah dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan untuk apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami umat-Mu. Kami telah melihat banyak pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh sahabat-sahabat kami yang lainnya Tuhan. Agar kami memiliki hati yang sama dalam mencari Engkau, dalam merespon setiap kebenaran firman-Mu dengan hati yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Saudaraku, kita mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi jelas siang ini. Jika di antara Bapak Saudara ada yang kurang sehat hari ini, taruh tangan di bagian sakit dan terimalah kesembuhanmu di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kamu lihat anak-anak-Mu yang sekarang yang menaruh tangannya di bagian yang sakit. Kamu menjamah mereka satu persatu menggenapi firman-Mu yang telah mengatakan kepada kami bahwa Tuhan Yesus telah menanggung sakit, penyakit dan kelemahan kami di kayu salib. Terima kasih Bapa. Olehnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh. Tinggalkan setiap anak Tuhan, setiap roh yang menyebabkan sakit, penyakit, kelemahan. Setiap sakit, penyakit apapun penyebabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggalkan setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh dan jadilah sehat. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tanganmu dan teguhkan berkat-Mu atas kami. Manusia yang perkasa, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah anugerah yang limpah dari Bapa kita di surga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan rohnya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati. Dimanapun kamu melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Saya nyatakan berkat ini sah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hiduplah oleh firman Allah, berpegang teguh kepada hasil karya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.